Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan di sini Tuin Tani. Kebetulan saya kedatangan tamu dari pihak pimpinan pertanian dan kepala desa, Bapak Kades, Bapak Kabit. Alhamdulillah di siang ini saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat bangga. Saya didatangi beliau-beliau. Mudah-mudahan perjalanan beliau Allah memberikan kebarokan dan maghfirah buat kita semua. Amin, amin. Nah, di sini kenapa saya memvideo ini, karena saya sangat bangga kepada beliau-beliau. Saya didatengin karena saya alhamdulillah nanam timun, buktinya seperti ini. Saya nggak bisa bilang apa-apa, cuman beliau-beliau nanti yang menilai gimana caranya. Apa yang diajukan pertanyaan saya, insya Allah saya jawab dengan seadanya. Itulah sementara penyambutan dari saya alhamdulillah terima kasih beliau sudah datang ke tempat kebun saya. Alhamdulillah. Monggo Pak Anton ya, ini Pak Anton, Kepala PPB DPP Pertanian Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Ya, Bapak perkebunan juga, Pak Ajat, kebetulan Dinas Pertanian juga sama. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini Pak Kades, pemimpin saya yang baik, yang oke, selalu dekat dengan masyarakat. Amin. Alhamdulillah. Inilah Pak. Mau Pak Nyoloh boleh ya. Apa yang sampaikan? Pak Deden, Iya Pak. ini pertumbuhannya sangat bagus dan metodenya ini jarang saya temui di tempat yang lain. Iya. Nah, kira-kira pemupukannya apa nih Pak Deden supaya ini bisa ditularkan kepada petani-petani yang lain? Oh, ini pemupukannya sama, mungkin ada beda Pak ya. Iya. Karena saya hitung per 20 meter itu membutuhkan pupuk kandang 7 karung. 7 karung ya. 7 karung. Berarti di situ ada apa aja? Ya, Pupuk 7 karung itu kandangnya. apa aja jenisnya? Apa aja jenisnya? Berarti ada kotoran telur, ayam telur, Ya, di situ petelur, terus ada ayam baterai berarti ya. Iya, baterai. Nah, Baterai, terus ada ayam potong, ya. terus ada ayam potong yang kedua, berarti yang umur ayam potongnya 2 bulan. Disebutnya Postal, ya? postal pitik sama postal. Ya. Nah, di situ saya semaikan. Ya. Setelah ini digemborkan, pertama-tama mungkin lahan sudah siap. Ya. Udah digemborkan, di situ saya taburkan setiap bedengan ini, saya taburkan di situ Pak. Ya. Nah, situ saya semaikan. Nanti ada tambahan. Ya. Ada tambahan pupuk kimia, ada Poska. Ya. Ada NPK Ponska ya. Ya, ada Poska Plus, Ya. ada NPK 16. Ya. Jadi hitungannya 331. Ya. Kita tabur aja seenaknya. Tabur setiap bedengan, kita tabur. Setelah ditabur, nah kita diaduk. Dosis penaburannya Pak? Per meternya berapa atau Per berapa puluh meternya meter? kita kira-kira aja. Kira-kira aja paling Misalnya per 20 meter itu berapa? per 20 meter 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo 2 kilo itu campuran semua. campur Ya? semua. iya. Udah ada 331. Ya. Di situ ada Poska sama NPK 16. Ya. Itu kenapa saya pakai Poska? Karena di situ ada beberapa zat yang udah mengandung, saya lengkapi dengan NPK 16. Nah, itu saya diperlengkap lagi. Saya semaikan, saya adukan. Aduknya mau pakai cangkul, mau pakai apa terserah. Yang penting diaduk dengan tanah dulu. NPK 16 itu maksudnya mutiara itu? Mutiara, Oh, iya. yang mutiara itu. Saya adukan, setelah itu baru saya timbun dengan tanah. Ya. Timbun dirapikan. Nah, di atas tanah itu sebelum saya tutup pakai musa, tabur juga NPK 16 sama Poska. Ya. Hitungannya sama. Hitungannya sama, tabur, diamkan minimal 1 sampai 2 hari. Jangan ditutup dulu. Ya. Setelah itu tutup. Nah, setelah ditutup, disemaikan dulu 1 minggu. Karena penyemaian dari pertama pupuk itu saya tabur di atas tanah itu minimal 2 minggu. 2 minggu. Paling bagus 1 bulan. Yang untuk postal Untuk postal itu karena untuk mendinginkan kandangnya. ya, mendinginkan pupuk kandang itu. Ya. Karena kalau nggak digituin nanti ada, mungkin saya di metode kedua Pak, ada satu lagi Ya. kebun saya di sana. Itu saya spekulasi karena ada studi banding nantinya. Ya. Mana yang Studi baik, banding. mana yang terbaik gitu kan. Ya. Ya inilah hasilnya yang tadi saya bicarakan, sampaikan sama Bapak. Inilah seperti ini, saya nanam pentimun yang dari, maaf, saya bukan mengikakan satu produk. Ini satu merek dari Semi Pak. Semi, kualitas Semi.
emang tergantung dari barat, ada logika seperti jiwa kita. Kita kalau makan nutrisi yang banyak, yang cukup, vitamin yang cukup, jangan berlebihan, insya Allah sehat. Terus ini luasan semua berapa area nih? Luasnya semua sekitar 7.000 meter Pak. 7.000 meter. Kali panen berapa itu? Sekali panen pertama alhamdulillah saya nggak timbang Pak. Ya. Panen pemetikan pertama saya bagiin semua. Kenapa nggak ditimbang? Enggak, karena saya ada amanat dari istri. Ya. Jadi jangan kita makan di depan orang banyak kalau orang itu nggak dikasih. Itu. Saya dibagiin, alhamdulillah 4 RT semua ini. Saya bagiin, juga saya ke Bandung juga bawa 2 kintal lebih. Umur berapa panen pertama itu? Umur Berapa? 40 hari. 40 hari ya? 40 hari setelah tanam Pak. Oh iya. Setelah tanam 40 hari alhamdulillah panen. Mungkin kalau dikira-kira kiloannya 6 Misal ya. Bagi-bagi. bagi-bagi. Itu panen perdana ya, pertama Hari ya? perdana. Pernah hari Minggu panen, hari Seninnya malah lebih banyak Pak. Alhamdulillah. Lebih Jadi banyak panennya intervalnya berapa hari sekali tadi? selang sehari. Sehari aja ya? Sehari. Biasanya kalau yang lain kan sampai 3 hari baru panen lagi. Ya. Ini tiap hari panen ya? Ya, 3 hari sekali? selang sehari. Oh iya. Intervalnya. Ini panen yang ke? Yang ketujuh. Ketujuh. Umur baru 50 ya. Baru 50 hari. 50 harian. 50 harian. Mudah-mudahan saya prediksi ini sampai 20, di atas 20 kali Panennya ya. panennya insya Allah. Nah kemudian untuk pengocoran atau penyiraman pakai pupuk tadi Ini berapa hari sekali? Ini seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ketika kita kemarin saya baru sekali ini. Jadwalnya besok sama pengobatan. Dicor tetap pakai disemai dulu Pak. Jadi minimal 1 minggu. Itu apa itu anu pupuk kandang? Itu pupuk kandang. Makanan juga ya? Itu pupuk kandang Drum yang ya? baterai saya semaikan dulu di situ. Coran ya. Dicor, Difermentasi, Pak. difermentasi. Difermentasi ya, difermentasikan dulu. Di sana coba lihat Pak, sini. Dulu ya. Ya, difermentasi. Itu minyaknya bau. Yang namanya kotoran insya Allah bau Pak. Nah, ini pupuk kandang sama NPK 16 Mutiara. Oh ya, berapa kilo? Ini 200 liter nih. Ini kalau ini 200 liter Pak. Ya, 200 satu liter drum. satu karung, satu drum itu isinya 200 liter air. Satu karung pupuk kandang yang baterai yang kotoran ayam bertelur Ya. masuk ke sini semua. Oh, satu karung. Satu karung Ya. Tambah pupuk Mutiara 16 3 kilo. 3 kilo aja. Mutiara 16 Mutiara. 3 kilo. Kita implementasikan dalam waktu satu minggu aja. Mau langsung pun bisa, itu kalau lebih bagus ya seminggu. Ya. Implementasikan dulu. nanti dicampur air lagi kan? Campur air lagi ya. Tapi nggak bisa pakai M ya karena M kan itu enggak ya. Cuma Nggak itu usah. aja ya. Ini aja cukup. Terus satu pohonnya berapa liter ya? Satu Berapa cc? pohon mungkin kalau Satu hitungan gelas, satu satu gelas gelas lah. aqua. Satu gelas aqua Setelah lah. dicampur air kan? Campur air. Campur air. Nanti ini misalkan kalau masuk 1 tank Pak. Tank itu kan isinya 16 liter ya. Ya. Berarti kita kasih 3/4-nya. Berarti yang 1/4-nya kasih air tawar. Oh iya. Nah, nanti tinggal cocok lah masuk. Oh 3/4 aja anu. 3/4. 3/4. Disiramkan pelan-pelan. Disiramkan pelan-pelan aja. Kita kena pohon pun nggak masalah, yang penting jangan kena daun aja. Oh iya. Jangan kena daun. Kalau kena Seminggu pohon sekali nggak masalah. padahal. Seminggu sekali. Kalau udah panen biar panjang umurnya, panennya tetap menghasilkan buah yang melimpah. Ya seminggu sekali kita harus rajin ngecor. Makanya ini ibaratnya ini mentimun ini seperti saya diperlakukan seperti ke anak sendiri. Merawatnya itu. Pemeliharaannya. Terus panen yang kedua, ketiga itu dapatnya berapa? Ditimbang nggak kemarin? Ditimbang. Yang panen yang kedua itu dapat 1 ton 48 kilo. 1 ton. Dengan luasan 7.000 itu. 7.000 meter itu. Jadi penanaman 14.000 pohon. Itu ya. Terus yang keduanya mungkin agak susut sekitar 800 kilo. Susut. Nah, naik lagi. 1 ton 58 kilo. Yang nanti sampai di cor pada ini seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus aja ya Baru berjalan. sambil berjalan. Jadi kita harus ngasih jadwal Pak, cara pengobatan. Ada time schedule-nya ya. Nah, schedule-nya ada bikin, schedule-nya cuman saya kebetulan di saung nggak pakai, cuma di rumah ada. Di rumah ada. Jadi saya ke temen hari ini usahakan kalau nggak hujan pengobatan. Kalau pengobatan itu kan kita harus melihat kondisi di lapangan. Maksudnya kalau ada
serangan hama baru dibagi atau pengendalian dulu atau memang wajib? Wajib Pak. Wajib. Pokoknya Wajib, nggak ada Pak. serangan, pokoknya Ada udah serangan kita harus refleks aja. Kita Obatnya apa pakainya? obatnya ada di sana Pak, di saung ada beberapa Dari obat. Petersida? Ya, Di Ten M45 juga ada kayak gitu. ada kayaknya. Antrakol juga ada. Antarkol ada. Nah, gitu. Kemarin sempat kena jamur Pak Jamur. ini. Jamur. Tapi dia Tapi oke, obat obatnya. alhamdulillah ada obat yang mungkin bilang saya paten sih. Cuma 2 jam. 2 jam itu langsung kering Pak. Jamur. Langsung tapi mati. nggak disatuin kan, kalau pungi dengan pungi jangan. Jangan. Ya, pokoknya masing-masing aja. Ada pengkiasnya ini bisa berbeda-beda. Ya, tapi itu. semuanya digunakan. Variasi. Tapi jangan disatuin. Jangan disamain. Penyubur daun juga jangan disatuin. Nah, kita yang suka jual. Terima kasih Pak. Saya Iya. alhamdulillah saya butuh bimbingan bapak-bapak dan beliau pun Saya juga sama saya sampaikan. butuh bimbingan beliau Kalau baru bisa kepala bidang perkebunan ya, kebetulan ini lagi mampir. Sebetulnya ini bidang tanaman pangan dan horti ya. Ya, Tapi secara utuh kepala bidang juga harus kerjasama, harus saling dukung biar bagaimana ya pertanian di Kabupaten Solo lebih maju ya. Bukan berarti kok kenapa Pak aja bidang perkebunan ada di Kebun Ketimun, padahal kan bedanya lain. Nah, kebetulan saya diajak oleh Pak Lurah, saya juga menerima ajakan itu, mampir pada persibnya. Saya kepala bidang perkebunan mendukung ya, mendukung bidang yang lainnya, dan ini adalah bidang tanaman pangan dan horti. Jadi pada persibnya secara keseluruhan setiap bidang saling mendukung lah Pak ya. Walaupun bukan bidangnya saya ini bidang perkebunan, tapi untuk pertanian lebih maju tetap ya di Kabupaten Sukabumi harus saling mendukung. Tidak sama bidang perkebunan jangan menginjak ke hortikultura, enggak seperti itu. Mungkin akan lebih baik Pak ya. Jadi intinya kalau saya Siap. maaf Pak, mohon. Intinya kita sebagai makhluk sosial. Iya, tidak Saling masalah. membutuhkan Saling membutuhkan. satu sama lain. Kita jadi saya Berbagi siap, ilmu. siap. Dalam video ini Masih barangkali kelaparan Pak. Ilmu saya siap. masih lapar. Jadi Ilmu saya juga apapun mohon masih lapar. izin Masih kepala haus sama dinas, kepala bidang tanaman pangan hortikultura. Saya juga ini menerima ajakan atau ya ajakan kebetulan sekalian lewat ya dari tadi Desa Sukalarang, Komunitas Kopi kebetulan mampir ke petani Ketimun, dan Ketimun tanaman ketimunnya disebut bagus. Saya juga berdukung dan mudah-mudahan nanti kelompok tani ini ya, atau kelompok tani ya ini Kelompok tani. bisa diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain, Amin. akan memberikan artinya yang baik lah, mempunyai dampak yang bagus ya. Dengan adanya percontohan ini kita tidak banyak bicara, tapi bagaimana petani yang lain bisa melihat fakta sehingga dia bisa mengikutinya. Dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bapak juga bermanfaat menjadi ibadah. Amin, amin, amin. Artinya kita secara penghasilan dapat, ibadah pun dapat. Amin. Barangkali saya hanya itulah dari bidang perkebunan. Intinya saya mendukung bidang tanaman pangan hortikultura. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin lebih maju lagi lah. Amin. Petani di Kabupaten Sukabumi, apakah itu petani padi, apakah itu petani sayuran, yang masuk bidang kami komunitas perkebunan pun harus maju biar kesamanya maju, artinya secara keseluruhan Kabupaten Sukabumi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Kepala Desa Sukalarang sangat mendukung sekali apa yang dikembangkan oleh salah seorang petani yaitu Pak Haji Deden, dan beliau memiliki kelompok tani Twin Tani ya, Twin Tani Maju. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari Dinas Pertanian, begitu juga dari Kepala BPP Kecamatan Sukalarang. Saya berharap bahwa petani Pak Deden ini bisa dijadikan sebagai pilot project ya untuk pengembangan pertanian yang ada di wilayah Desa Sukalarang. Barangkali kami sangat terbuka sekali dengan Pak Deden. Kalaupun yang lain mau datang, mau belajar di bidang pertanian, saya sangat terbuka sekali. Ya, mudah-mudahan Pak Deden juga bisa mentransfer ilmunya ya kepada para petani-petani yang ada di wilayah kita, khususnya Desa Sukalarang. Dan mohon kepada Kepala BPP Kecamatan Sukalarang, begitu juga kebetulan dari Dinas Pertanian diwakili oleh Pak Kabid bidang perkebunan. Alhamdulillah beliau sudah melihat perkembangan di bidang perkebunan kopi di Desa Sukalarang. Sekarang bisa mampir ke kegiatan pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Mudah-mudahan perhatian dari Dinas Pertanian ya melalui BPP-nya untuk selalu membina petani-petani kami yang ada di Desa Sukalarang. Mudah-mudahan akan lebih maju lagi. Amin. Barangkali
kami menginginkan sebuah ikon di Desa Sukalarang ini. Mungkin peningkatan daripada produksi pertanian, entah itu padi, entah itu sayur-sayuran seperti halnya tomat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari Dinas Pertanian telah berkunjung ke lokasi kami, dan beginilah keadaan kami begitu. Mudah-mudahan perkembangan Bonteng yang dikembangkan oleh Pak Haji Deden ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran atau sebuah contoh bagi para petani yang ada di Desa Sukalarang, khususnya umumnya yang ada di wilayah Kecamatan Sukalarang. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah yang terbaik produksinya. Barangkali itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lanjut. Pak Deden. Ya. Mohon maaf saya mengganggu kegiatan Bapak, tapi saya mengharapkan jangan hanya timun aja, mungkin bisa tanaman Ya. cabai, supaya ya. Lupa loh Pak. Ini tadi kemarin istilahnya Cabai ya. ada turiman ya, tumbang sari tanaman. Ya. Jadi akan lebih bisa menguntungkan lagi, tidak hanya satu komoditas saja. Bisa tumbang sari dengan cabai atau komoditas yang lain, mungkin cengkeh yang Bapak harapkan, atau mungkin lebih cepat lagi lahan ya, bawang daun yang bisa menambah penghasilan selain timun. Syukur-syukur nanti kalau misalnya ternyata mentimun sudah berhasil, kita coba tanaman yang lain, tomat atau tanaman cabai, cengkeh dan yang lain. Ini saya juga standarnya bagus nih, walaupun tidak pakai mulsa, tapi bagus pertumbuhannya. Ini saya nyoba spekulasi. Ya, ini umur berapa hari? Ini umur 35 hari. 35 hari ya. 25 hari. Dari penaburan pupuk biji. Oh, biji ya. Penaburan biji. Saya langsung Sebar. biji disebar, langsung saya agak dipisah-pisah, mungkin dua Penjarangan ya. jarangan ya. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku koordinator penyuluh. Kalau Bapak ada keperluan, barangkali nanti bisa juga ada percontohan, kita akan mengusulkan untuk menjadikan percontohan di kelompok Bapak. Saya nanti bisa jadikan panutan yang lain, terutama untuk komunitas sayuran, karena dari bidang hortikultura juga ada bantuan-bantuan untuk tanaman sayuran supaya ini bisa dikembangkan, bisa tercontoh. Terima kasih. Dengan demikian petani yang lain akan bisa meniru, bisa belajar bersama-sama dengan Pak Deden, dan saya yakin Pak Deden juga tidak pelit dengan ilmunya, maka akan mendapatkan berkah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak lebih sukses lagi dalam kegiatan untuk pertanian yang lain. Amin. Barokah lagi ya. Ya, barokah, dan keluarga dan kami semuanya. ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini Pak, saya ada sedikit mungkin sebut guntingan. Saya lagi nyoba ngembangin labu madu. Labu madu pertumbuhan juga bagus. Juga di depan rumah ada. Ada rencana juga tahap ketiga saya mau nanam tomat. Mungkin itu dekat jalan. Di sana ada 3 petak, mungkin seluas 3.000 meter. Direktur Petrokimia pernah kesini? Beliau kunjungan ke Bandung. Oke.